Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Oke, di sini ya, sebelum kita memasuki tentang pembahasan matkul PPC, saya mau perkenalan dulu nih. Pertama, biodata diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hakim dari Prodi PKR semester 5A kelas pagi. Yang NIM-nya itu 2385201. Sedangkan yang di sini sebelah saya, TTTP dari Indramayu, ya, sekolah Sasi. Itu siapa namanya teh? Nabila Zaira Firdaus. Oke. Asalnya Indramayu. di sekolah Sasi ya guys ya. Jadi di sini kita berdua mau membahas atau wawancara tentang penanganan dan perawatan cedera pada olahraga renang, terutama pada cedera berat. Oke, jadi di sini saya memberikan 6 pertanyaan ya buat saudari Nabila atau Ananda Nabila. Itu yang pertama, teh, dari sekian banyak jurnal atau 10 jurnal yang telah saya baca ya, dan telah dirangkum tentang cedera pada olahraga renang, yaitu lebih dominannya ke cedera bahu. Nah, itu pertanyaan dari saya, apa gejala utamanya dari cedera bahu? Misalnya kalau misalkan udah ngerasa bahunya itu nggak enak, terus kurang maksimal juga di dorongan tenaga airnya, kayak terus biasanya kan kita ada latihan kayak kupu juga, itu bakal kalau kayak gini tuh bakal lebih sakit, merasa sakit juga, terus tidurnya juga nggak nyaman. Jadi itu pasti pergerakan ini ayunannya ya. Oke, next ini buat pertanyaan yang kedua, mengapa perenang itu sangat rentan ya, terhadap cedera bahu, dan mengapa gaya renang tertentu, misalnya gaya bebas atau gaya kupu-kupu lebih berisiko dibandingkan gaya lainnya, ketimbang gaya minum sama dada tuh. Kenapa gaya kupu-kupu sama gaya bebas itu lebih berisiko gitu? Kalau lebih banyak, kenapa lebih banyak sedang di bagian tangan, karena kan gerakan kita cuma kaki sama tangan kan, jadi kayak pasti bakal lebih banyak mengurusnya tuh di tangan, apalagi kan variasi gerakannya tuh lebih banyak di tangan kan, macam-macam gitu. Terus kalau misalkan kenapa gaya kuku tuh kadang paling banyak yang bikin kita cedera, karena kan itu tangannya muter, kadang kalau misalkan ada teknik yang salah tuh bakal jadi cedera juga di tangannya, karena tekniknya salah. Apalagi kan gaya kupu-kupu itu lebih dominan, banyak geraknya kan. Bebannya kan berat, terus juga punya bebannya lebih banyak, narik airnya kan, jadinya kadang ada cedera juga, lebih bisa memakan cederanya di jari. Bilang gaya dada sama itu. Jadi itu jawaban pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga nih, bagaimana cara yang paling efektif untuk mencegah cedera bahu pada renang, dan bagaimana prosedur rehabilitasi yang tepat setelah didiagnosis cedera, termasuk latihan penguatan dan modifikasi teknik. Jadi maksudnya itu bagaimana cara pencegahan yang paling efektif untuk tadi itu cedera pada bahu gitu kan, apalagi pada atlet renang, terutama di gaya kupu-kupu dan gaya bebas. Itu gimana? Pasti yang pertama pemanasannya ya Om, kayak kita butuh stretchingnya yang beneran kitanya emang udah siap buat buat berenang gitu. Terus dengan stroke buat gerakannya gitu Om, biar benar. Iya, apalagi kan kupu-kupu kan memang tergolongnya menurut aku pribadi gaya yang susah juga. Jadi kalau kita tuh emang butuh badan yang udah siap gitu, apalagi kalau misalkan disuruh sprint itu kan pasti kan kita bakal gerakin tangannya kan cepet, sedangkan kupu-kupu kan agak berat, jadinya pasti aja ada gerakan yang kayak salah gitu dan bisa langsung dilakuin gitu. Jadi kayak itu harus siap aja sih badannya, terus lebih sering latihan tangannya juga. Itu lebih condong ke pemanasan dulu. Ya karena emang saya juga pas nyoba kayak kupu-kupu itu emang paling susah dan paling diajarinnya pasti terakhir. Betul. Jadi gitu ya guys, untuk jawaban pertanyaan dari ketiga itu lebih mengutamakan atau ya lebih dominannya ke stretching dulu.
melakukan berenang. Oke, next pertanyaannya, kapan cedera bahu ini cenderung muncul teh? Misalnya setelah sesi latihan yang intens itu maksudnya yang tinggi, nah, selama fase catch atau pull, catch itu menangkap dan didorong gitu kan, didorong, atau setelah bertahun-tahun latihan, dan kapan perenang harus mencari bantuan medis? Biasanya tuh kalau waktu aku sebenarnya tuh munculnya tuh waktu pas udah mulai intensif latihannya tuh. Jadi kayak mulai disuruh sprint atau enggak mendekati lomba kan kita harus di push target. Jadinya kita pas apa ya? Jadi kayak beneran disuruh sprint aja kan. Jadi kitanya baru kerasanya tuh di situ. Dan temen aku juga banyaknya lebih kerasanya tuh pas udah mau lomba disuruh push sprint tuh baru tuh kerasa bahunya udah mulai nggak enak kayak gitu. Berarti itu tuh pas udah setelah latihan yang intens yang tinggi itu baru kerasa ya? Iya baru berasa. Oke. Jadi gitu ya guys untuk jawaban dari pertanyaan yang keempat. Jadi setelah kita melakukan latihan ini ya, seperti jawabannya pada dari Nabila itu tidak berasanya pas habis latihan yang intens banget yang berat, jadi langsung terasa Pak. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pemanasan sebelum berenang dan pendinginan setelah berenang agar dapat mengurangi resiko ketegangan dan cedera? Buat pemanasan sama pendinginan, kadang orang-orang kalau habis senang pasti kayak ya udah aja kan kayak narik aja, nggak ada yang ngelakuin pendinginan, padahal kan itu paling penting karena kan badan kita udah lagi, biasanya kita program latihannya tuh sprint tuh udah di terakhir, habis itu kita pulang. Kadang tuh ada aja yang males pendinginan, karena kan itu penting juga karena badan kita udah lagi panas banget gitu kan, kayak kita ngelakuin pendinginan gitu. Buat pendinginan sama pemanasan tuh paling butuh jangan cepet-cepet aja sih, kayak ya, sesuai dengan temponya dan benar-benar maksimal gitu. Ya, kadang gitu kayak apa sih banyak seorang atlet tuh menyepelekan gitu kan pendinginan untuk pemanasan. Jadi itu ya guys buat jawabannya dari pertanyaan yang kelima, bahwa untuk pemanasan dan pendinginannya itu harus benar-benar diteliti dulu dan maksimal gitu ya, harus hati-hati supaya nanti buat pergerakannya ataupun buat kedepannya itu tidak terjadi cedera pada bahu. Oke. Dan untuk pertanyaan yang terakhir teh, apa perbedaan biomekanika gerakan ya antara gaya renang bebas dan gaya kupu-kupu yang membuat gaya kupu-kupu itu sering menyebabkan resiko kebutuhan yang lebih tinggi ataupun bisa terjadi resiko yang bertabrakan gitu terjadinya cedera pada bahu? Kalau gaya bebas tuh kan lebih mudah ya Om, karena kakinya cuma ke atas ke bawah. Tapi kalau gaya kupu kan harus ngayun juga kan, kayak dari pinggul kita juga jalan. Terus kadang tuh kalau lagi sprint kayak kita tuh nggak mikirin gerakan kita bener atau ya, enggak kan, pasti kayak kejarnya target waktu gitu. Jadi kita nggak mikir nih gerakannya bakal nimbulin cedera gitu. Kalau kita kan kalau bebas kan gayanya ya gitu aja kan, kayak lebih dari banget juga bikin cedera yang gimana. Tapi kalau gaya kupu tuh nimbulin risiko juga buat bakterinya gitu sih. Aja Apalagi kan karena emang itu gaya kupu-kupu itu badan juga, tangan, badan sama kaki juga kan itu harus digerakin semua. Kalau gaya bebas kan ini jadi tangan dan kaki. Ya, jadi untuk jawaban dari pertanyaan yang ke-6 itu mungkin dari biomekanika antara keduanya ya. Buat kupu-kupu itu paling susah banget jadi menurut mantan atlet ini, apalagi itu seluruh tubuh ya, seluruh gerakan juga itu benar-benar harus maksimal, apalagi tangan, bagian tubuh dan bagian kaki juga itu harus gerak semua juga pada gaya kupu-kupu. Sedangkan kalau berenang gaya bebas itu cukup tangan, kaki dan kepala gitu. Oke, itu sekian dari wawancara saya dan Teteh Nabila, kami berdua.
ya tentang penanganan dan perawatan cedera olahraga, terutama cedera bau pada olahraga renang. Nah, itu kesimpulannya dari semua pertanyaan yang telah saya beri kepada Eka Nabila itu bahwasanya setiap aktivitas ataupun setiap olahraga pastinya tidak melupakan tentang stretching, pemanasan dan pendinginan. Itu yang harus perlu ditekankan ya, apalagi itu olahraga prestasi gitu. Nanti khawatirnya ketika kita melakukan perlombaan akan terjadinya cedera ya, itu yang paling rawan. Jadi di sini kita memberikan kesimpulan bahwa ketika sebelum olahraga ataupun sesudah olahraga, baik itu aktivitas yang tinggi maupun yang rendah, itu kita lebih baik pemanasan dulu yang maksimal dan pendingin. Oke, terima kasih Teteh Nabila telah hadir ataupun ya telah berbicara kepada saya gitu kan, mau setuju tentang wawancara ini. Dan mohon maaf juga kalau semisal ganggu waktunya Teh gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup untuk wawancara siang hari ini. Ada apa tadi? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke Teh. Tentang Teh. Aduh, deg-degan.